Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa menyapa teman-teman semua melalui video ini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas qiraah materi tentang cara belajar membaca worib ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nihati Nisha, saya dari kelas B6 semester 2 Prodi PJJ-PAI Universitas Cyber Nujati Cirebon. Jadi pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bacaan-bacaan worib dalam qiraah Imam Asyim riwayat Hafs. Salah satunya yaitu tentang bacaan saktah, imalah, naql, ibdal, ishmam, tashil, bacaan-bacaan mab dan juga qosor, silah dan juga fathah atau dhammahnya beserta dengan hukum-hukum bacaan shot. Jadi simak video ini agar kita bisa lebih paham tentang bacaan-bacaan worib. Pembahasan pertama yaitu ishmam dan ikhtilas. Apa sih ishmam itu? Ishmam yaitu mencampurkan dhammah pada sukun dengan memoncongkan bibir. Di dalam Al-Quran, bacaan ishmam hanya ada satu, yaitu pada surah Yusuf ayat 11 juz 12. Dan selain bacaan ishmam, kita juga bisa membaca dengan cara ikhtilas. Ikhtilas yaitu membaca harokat dengan samar dan cepat sehingga suaranya tinggal 2/3 harokat. Contoh bacaan ishmam yaitu ada pada kata la ta'manna. Jadi ada di surah Yusuf ayat 11 juz 12 yang bunyinya, pertama kita praktekkan membaca ishmam terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Jadi tadi merupakan contoh dari bacaan ishmam, la ta'manna. Jadi dhammahnya itu dicampurkan pada sukun dengan memoncongkan bibir, la ta'manna. Dan juga bisa dibaca dengan cara ikhtilas. Contohnya seperti berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manuna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Jadi membaca ikhtilas itu harokatnya dibaca dengan samar dan cepat sehingga bacaannya seperti 2/3 harokat ya. Jadi ada bacaan la ta'manna dibaca ishmam, sedangkan kalau dibaca ikhtilas yaitu la ta'manuna. Seperti itu. Tashil ialah membaca antara hamzah dan alif. Di dalam Al-Quran hanya ada satu bacaan, yaitu Arjamiyun. Terdapat di surah Fussilat ayat 44 juz 24. Jadi ada hamzah dan juga alif. Tulisannya seperti ini, Arjamiyun. Hamzah yang kedua harus dibaca tasfil, Arjamiyun. Terdapat di surah Fussilat ayat 44 juz 24. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu qur'anan arjamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh A'jamiyyu wa Arabi.
Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa ilaihim ama ulaika yunadawna min makanim ba'id. Imalah ialah mencondongkan alif mendekati kepada ya. Di dalam Al-Quran bacaannya hanya ada satu, yaitu pada surah Hud ayat 41 juz 12, yang mana bacaannya yaitu majreha. Roknya harus dibaca imalah, majreha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rukabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Saktah yaitu berhenti sejenak, sekadar satu alif tanpa bernafas. Di dalam Al-Quran bacaannya hanya ada 4, yaitu wajah Qayyima, terdapat di surah Al-Kahfi ayat 1-2 juz 15. Bacaan yang kedua yaitu mim marwadina hadza, terdapat di surah Yasin ayat 52 juz 23. Bacaan yang ketiga yaitu waqilaman raq, terdapat di surah Al-Qiyamah ayat 27 juz 29. Dan yang terakhir yaitu kalabal rona, terdapat di surah Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30. Kita ambil salah satu contohnya yang ada pada surah Al-Kahfi ya, ayat 1-2 juz 15, yaitu bacaan wajah Qayyima, harus dibaca saktah. Saktah yaitu berhenti sejenak, sekedar satu alif tanpa bernafas. Wajah Qayyima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Ibdal yaitu mengganti huruf dengan huruf lainnya. Salah satu contoh yang ada di dalam Al-Quran yaitu kata i'tuni, terdapat di surah Al-Ahqaf ayat 4 juz 26. Jadi kata i'tuni ini ada hamzah pertama dan juga bertemu dengan hamzah wasol yang kedua, maka hamzah wasolnya ini harus diganti dengan huruf lainnya, yaitu berupa huruf ya mat ya. Jadi diganti dari kata ituni menjadi kata ituni fis samawat. Ituni itu apabila dibaca waqaf. Namun jika dibaca wasol maka harus dibaca fis samawati tuni. Jadi kalau dibaca wasol hamzahnya tidak diganti ya. Kita praktekkan. Silakan dibuka surah Al-Ahqaf juz 26 pada ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni bi kitabim min qabli hadza au asarah. Itu apabila dibaca waqaf ya. Fis samawat ituni bi kitabim min qabli hadza au asarah ila akhirih. Namun jika dibaca wasol maka harus dilangsungkan ya, seperti contoh berikut. Lahum syirkun fis samawati tuni bi kitabim min qabli hadza au atharah. Maka harus dilangsungkan fis samawati tuni. Naqul secara bahasa berarti memindahkan. Adapun secara istilah ilmu qiraah, naqal bermakna memindahkan harokat pada hamzah kepada huruf sebelumnya. Dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 14, yaitu pada kata bi'sal ismu, di mana pada mulanya dibaca bi'sal ismu. Kemudian harokat pada hamzah dipindahkan ke huruf lam. Jadi pada mulanya dari kata bi'sal ismu, harokatnya pada hamzah dipindahkan kepada huruf lam sehingga menjadi bacaan bi'sal ismu. Mari kita praktekkan. Silahkan dibuka pada surah Al-Hujurat juz 26 ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa' in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara mad dan juga qashar. Kita bahas yang pertama dulu tentang mad. Mad ada salah satu pendapat dari Muhammad Mahmud dalam kitab beliau yaitu Hidayatul Mustafid. Di situ dijelaskan bahwa mad itu diambil dari kata bahasa Arab yaitu al-maqlu yang artinya memanjangkan, atau az-ziyadatu yang artinya tambah. Jadi menurut bahasa, mad ialah memanjangkan atau menambah. Sedangkan menurut istilah, al-maqlu huwa iqalatu syauti biharfi minal hurufil mad. Jadi mad menurut istilah yaitu memanjangkan suara dengan suatu huruf di antara huruf-huruf mad. Jadi memanjangkan suara bacaan Al-Quran dengan cara menambahkan huruf-huruf mad. Sedangkan pengertian dari qashar menurut bahasa yaitu tertahan.
Jadi qasar secara bahasa artinya tertahan, sedangkan secara istilah yaitu memendekkan bunyi huruf mat atau lain yang sebenarnya dibaca panjang atau membuang huruf mat dari suatu kata. Jadi contohnya itu dari bacaan matlin dari kata khairun. Kalau kita baca secara mat yaitu ketika diwakafkan maka harus dibaca panjang, yaitu dengan cara khairun, wakafnya khair. Nah, itu dibaca mat. Sedangkan kalau dibaca qasar dari kata khairun, ya khairun itu khairun, sudah seperti itu. Jadi dibaca pendek, tidak dibaca khair tapi dibaca khairun. Bacaan Al-Quran dibaca mat apabila ditemui 3 huruf mat ini. 3 huruf tersebut itu yang pertama ada alif sukun didahului dengan fathah, yang kedua ya sukun didahului dengan kasroh, yang ketiga yaitu waw sukun didahului dengan dhammah. Seperti contoh bacaan walu, wa dibaca maqlabi karena ada alif sukun didahului dengan fathah. Lu dibaca maqlabi karena ada waw sukun didahului dengan dhammah. Dan juga ada satu contoh lagi, wila dibaca maqlabi karena ada ya sukun didahului dengan kasroh. Pembagian hukum mat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu mat asli, yang kedua mat far'i. Mat asli sendiri yaitu mat yang tidak bertemu dengan hamzah, sukun atau tasydid. Sedangkan mat far'i yaitu apabila ada huruf mat yang bertemu dengan hamzah, sukun atau tasydid. Dari keduanya masing-masing mempunyai pembagian tersendiri. Jadi pembagiannya akan dilampirkan seperti ini. Kita ambil dari salah satu contoh dari mat asli maupun mat far'i, yaitu pada hukum mat silah. Mat silah ini yaitu apabila ada hak dhamir berupa hu dan hi yang dibaca panjang. Mat silah sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu mat silah qaswirah, yang kedua mat silah tawilah. Mat silah qaswirah ini masuk kepada pembagian dari mat asli, dan mat silah tawilah masuk kepada pembagian mat far'i. Kenapa begitu? Karena mat silah qaswirah yaitu apabila ada mat silah berupa hu dan hi yang dibaca panjang dan tidak bertemu dengan hamzah. Jadi mat silah qaswirah itu mat silah yang tidak bertemu dengan hamzah, sedangkan mat silah tawilah yaitu mat silah yang bertemu dengan hamzah. Contoh mat silah qaswirah yaitu mim ba'dihi qawma, cukup dibaca 1 alif atau 2 harokat. Kalau mat silah tawilah indahu illa, dibacanya dipanjangkan sedikit, kira-kira 2,5 alif atau 5 harokat. Jadi perbedaannya ada pada pertemuan antara hamzah dan tidak, dan juga di panjangnya. Kalau mat silah tawilah lebih dipanjangkan sedikit dibanding mat silah qaswirah. Dan yang terakhir yaitu tentang huruf yang boleh dibaca fathah atau dhammah. Di dalam Al-Quran ada pada surah Ar-Rum ayat 54 juz 21 pada bacaan dorfin, dorfan. Huruf dotnya boleh dibaca fathah seperti contoh ini, dorfin, dorfan, dan boleh dibaca dhammah, dorfan. Terdapat di surah Ar-Rum ayat 54 juz 21. Silakan dicari, mari kita praktekkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh yang pertama, kita mempraktekkan boleh dibaca fathah terlebih dahulu.
Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatin thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Selanjutnya kita coba praktekkan yang membaca dengan harokat dhammah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah sama-sama belajar ya, mempelajari tentang beberapa bacaan-bacaan gharib dari mulai saktah, imalah, ishmam sampai dengan huruf-huruf yang diperbolehkan membaca fathah dan juga dhammahnya. Bagaimana sahabat-sahabat, apakah bisa difahami? Amin. Alhamdulillah ya. Semoga apa yang sudah saya share tentang bacaan gharib ini bisa menambah pengetahuan dan juga bisa diterapkan di dalam membaca bacaan Al-Quran yang berupa bacaan gharib. Semoga materi pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita sama-sama praktekkan di dalam Al-Quran nanti. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan dan juga ada materi yang kurang difahami dari penyampaian saya. Namun semoga apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam membaca Al-Quran nanti. Mari kita tutup video pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.